Selamat datang kembali di materi kecerdasan buatan dengan Budi Adi Perdana. Pada kali ini akan dibahas tentang metode yang disebut dengan jaringan syaraf tiruan atau lebih dikenal dengan artificial intelligence. Kita mulai dulu dari jaringan syaraf manusia sebelum masuk ke jaringan syaraf tiruan. Apa itu bentuk dari proses dari jaringan syaraf manusia? Itu adalah untuk memproses informasi yang ada yang masuk ke dalam otak kita, lalu yang akan menentukan bagaimana aksinya itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita punya impuls dari panca indera kita, lalu nanti dia akan diproses di jaringan syarafnya seperti apa, lalu dia yang akan menentukan aksinya saya akan melakukan apa akibat dari impuls itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari sebuah jaringan syaraf, satuan jaringan syaraf gitu dari otak manusia, itu terdiri dari dendrites. Ini informasi dari panca indera itu akan masuk dari sini, lalu nanti akan diproses oleh inti nukleusnya, dan nanti informasi ini akan diteruskan sebagai output ke akson. Seperti itu. Nanti di otak manusia itu akan terdiri banyak sekali syaraf-syaraf yang terhubung. Dan yang ini akan menentukan bagaimana sebuah impuls akan diproses. Jadi ini nanti akan banyak sekali di dalamnya, jutaan mungkin bahkan miliaran. Nah, untuk contoh sederhananya itu adalah ini contohnya otak kita belum ada impulsnya. Jadi belum menerima impuls, ini otak masih tenang, belum ada neuron yang aktif, lalu tiba-tiba ada impuls, dan nanti impuls ini akan membuat neuron-neuron dalam otak ini aktif, dan dia akan mencari atau menjelajahi neuron-neuron yang lain sampai akhirnya dia bertemu dengan neuron yang akan menghasilkan sebuah aksi yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi salah satu contohnya seperti itu. Jadi ini contoh gambaran lainnya, misalkan ini terkena impuls, misalkan perut kita lapar, misalkan seperti itu. Terus tiba-tiba ini akan men-trigger impuls yang ada dalam otak, aktifnya sebelah mana, lalu akhirnya keluarannya itu cari makanan. Seperti itu. Ini lapar. Ini contohnya. Terus tiba-tiba ada impuls lain setelah makan. Ternyata saya ngantuk. Lalu nanti dia akan mencari neuron-neuron kira-kira aksi yang dibutuhkan seperti apa, dan akhirnya ini nanti tidur atau istirahat. Seperti itu. Lalu setelah istirahat dia bangun, tiba-tiba dia lupa ternyata ada tugas yang perlu dilakukan, dan dia neuronnya akan mengaktifkan, dan ini akan kerjakan tugas. Seperti itu. Jadi gambaran sederhananya itu seperti itu. Tapi nanti semua impuls itu bisa kita anggap sebagai masukan yang akan menghasilkan keluaran dan neuron-neuron aktif yang akan menentukan aksi itu sendiri. Itu kadang bisa juga beroverlap di beberapa titik seperti ini. Ini gambaran sederhananya saja. Nyatanya ini akan lebih kompleks. Jadi banyak sekali yang overlap neuron-neuron yang aktifnya, dan itu yang karena ada keterhubungan antar neuron-neuron itu sendiri. Lalu kita sudah punya gambaran sederhana tentang bagaimana sih impuls itu bisa terhubung menjadi aksi berdasarkan aktivitas dari neuron itu sendiri. Kalau kita konversi menjadi matematika, itu jadi bentuknya akan seperti ini. Ini mirip. Yang pertama kita impuls itu sebagai masukannya, inputnya. Nanti dia yang menentukan I1, I2, dan I3 itu kondisi sebagai
masukan atau impuls yang akan terjadi. Lalu aktivitas yang terjadi di dalam otak ini akan terjadi di sini, sampai neuron yang ini. Ini sampai sini. Itu adalah bagaimana neuron-neuron itu akan aktif nantinya. Ya, aktif yang mana saja sampai akhirnya menjadi sebuah aksi atau output itu sendiri. Dan ini pendekatan ini disebut dengan jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network. Jadi seperti itu gambaran sederhananya. Tapi untuk memahami lebih detail, kita jangan dulu menggunakan gambaran yang sudah kompleks seperti ini. Jangan dulu seperti ini. Jadinya itu akan bertahap dijelaskan nanti. Jadi kita mulai dulu dari gambaran sederhana dari jaringan syaraf tiruan itu sendiri. Yang pertama, ini misalkan kita punya 4 buah atau n buah input sampai n, dan semuanya dijumlahkan informasinya dan masuk ke dalam transfer function. Nanti jumlah itu akan diaktifasi, lalu ada threshold atau bias. Ini beberapa komponen penting dalam secara matematiknya, itu seperti itu. Nanti aktivasi dan hasilnya mendapatkan output. Model ini pertama kali diusulkan oleh Rosenblatt pada tahun 1950 yang disebut dengan perceptron model. Jadi ini adalah bentuk sederhana dari jaringan syaraf tiruan itu sendiri. Yang pertama, kalau kita sebutkan bahwa pertama kita mendapatkan impuls berupa input, lalu input ini untuk menjadi output yang kita harapkan itu kira-kira input mana yang penting. Nanti bobot ini yang akan menentukan input-input ini kira-kira. Kalau misalkan yang penting itu ternyata I1, nanti bobot yang I1 ini akan besar, yang lainnya akan kecil. Dan ketika dijumlahkan informasinya itu nanti akan dominan oleh informasi dari I1 ini sendiri. Lalu ini nanti ada proses transformasi atau pergeseran. Ini threshold atau bias ini tujuannya itu untuk menggeser informasi itu secara matematik akan seperti apa supaya sesuai dengan yang diharapkan. Dan ini ada activation function, ini untuk men-trigger apakah neuron ini akan aktif atau tidak. Gitu. Jadi nantinya seperti itu. Dan akhirnya melakukan aksi atau output itu sendiri. Kalau misalkan ternyata input ini tidak bisa men-trigger output, nanti hasilnya itu akan nol. Ya, seperti itu. Secara matematiknya ini seperti ini. Jadi output itu adalah sebuah operasi dari activation function dulu, sigma. Fungsi dari aktivasi yang di dalamnya adalah jumlah input yang dikalikan dengan bobot ditambahkan dengan biasnya. Jadi kunci dari jaringan syaraf tiruan itu nanti adalah kita mengatur bobot dan biasnya supaya sesuai dengan keluaran yang diharapkan. Kuncinya seperti itu. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang bobot, seperti yang tadi sudah dibahas sekilas sebetulnya, atau weight. Itu tujuannya adalah secara matematik. Misalkan kita punya sebuah input seperti ini, yang responnya linear seperti ini. Tujuan dari pembobotan adalah kalau misalkan ternyata input ini harus efeknya itu rendah, maka dia nanti akan dikalikan dengan WA yang akan membuat inputnya itu pengaruhnya kecil. Tapi kalau ternyata ini sangat dibutuhkan inputnya, maka nanti dikalikan WB yang akan membuat dia datanya lebih dominan. Seperti itu. Lalu kalau untuk bias itu, bias B itu tujuannya adalah menggeser dari data yang tadi telah diberi bobot. Jadi yang telah diberi bobot WB atau WA itu kita geser supaya sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Ini biasanya menggeser supaya nanti proses sigmoidnya itu akan lebih mudah gitu. Jadi ini berhubungan dengan activation function-nya.
Lalu fungsi activation functionnya itu nanti tujuannya adalah kalau kita punya sebuah input data, di activation function itu nanti data ini, kalau misalkan datanya lebih kecil, misalkan ini ya, misalkan ini batasannya adalah 0,5. Jadi kalau misalkan datanya itu dari A sampai B, nilainya berapa, maka dia nanti akan dibulatkan menjadi 0. Tapi kalau misalkan dari B sampai C, itu nanti akan dibulatkan menjadi 1 atau aktif. Jadi ini keadaan aktif, ini keadaan tidak aktif, pembulatan itu sendiri. Tapi nanti ke depannya tujuannya bukan hanya untuk mengaktifkan atau tidak mengaktifkan, tapi ada tujuan yang kedua, yaitu untuk mengubah data linear menjadi data non linear. Ini cukup penting karena kita berhubungan dengan banyak sekali neuron. Kalau misalkan kita diperlakukan secara linear saja, ini jumlah neuron yang banyak itu tidak akan berpengaruh, karena nanti persamaan linear yang dilakukan persamaan linear lagi akan tetap menjadi persamaan linear. Jadi tidak menarik nantinya. Tapi kalau persamaan non linear, ketika perlakukan lagi persamaan non linear dan berlapis seperti itu, dia nanti akan menjadi fungsi yang begitu kompleks untuk menentukan daerah aktif dan tidak aktifnya. Ada beberapa fungsi aktivasi yang yang standar atau yang beredar gitu di pasaran. Yang pertama itu fungsi linear. Ini jarang sekali digunakan, linear activation ini, kecuali digunakan untuk regresi. Jadi ini bentuk dari linear activation. Ini jadi nilai X akan menjadi X apa adanya, karena ini seperti ini persamaannya. Lalu ada yang ReLU. Ini yang membedakan adalah dia tetap linear, tapi di daerah tertentu dia akan dibuat 0. Jadi ada linearnya, ada komponen linearnya, ada yang komponen nolnya. Lalu binary step ini untuk menentukan aktif atau tidak aktif. Jadi nanti ada 0 dan 1. Jadi dia akan dibulatkan menjadi aktif dan tidak aktif untuk men-trigger neuron tertentu harus aktif atau tidak. Ini ada juga yang sigmoid. Sigmoid ini aktif dan tidak aktifnya itu agak halus, dan skalanya itu dari 0 sampai 1. Terus ada tangan hiperbolik. Ini mirip dengan sigmoid, tapi nanti skalanya dari -1 sampai 1. Itu yang membedakan. Dan sebetulnya masih banyak lagi fungsi aktivasi yang lain, tapi nanti akan dibahas lebih lanjut saja. Lalu jaringan syaraf tiruan ini juga cukup membantu kalau misalkan kita perlakukan secara matriks. Dan untuk mentransformasi, misalkan ini contohnya kita punya 3 buah input dan punya sebuah neuron di hidden layer, di mana dia di tuning nilainya menggunakan bias 1 dan bias 2. Yang akhirnya nanti dari hidden neuron ini yang 1 dan 2 itu akan menghasilkan output yang kita inginkan. Jadi secara matematiknya persamaannya itu output itu adalah proses sigmoid dari jumlah dari input yang dikalikan dengan bobot ditambahkan bias atau diatur oleh bias, nanti seperti apa. Dan kalau secara matematiknya nanti H itu, jadi H itu yang H ini, kita mulai dulu dari sini. H itu adalah bobot, matriks bobot dikalikan matriks input ditambahkan matriks biasnya. Jadi nanti kolom ini menentukan untuk bobot yang input 1, kolom yang ini menentukan bobot input yang kedua, yang merah, dan yang kolom ini untuk menentukan bobot yang hijau ini. Kan ini inputnya, input 1, input 2, dan input 3, dan ini bias untuk yang H1 dan ini bias untuk yang H2. Nanti ini akan dilakukan proses activation function, dan nanti kita akan mendapatkan output yang diharapkan. Jadi Y-nya ini
tetap seperti itu, sama dengan. Salah satu contoh untuk jaringan syaraf tiruan di kasus logika OR adalah seperti ini. Jadi kita punya dua buah input, kita yang sederhana saja OR-nya, dan satu buah neuron dengan bias hanya satu, dan ini bobot yang akan menentukan nanti outputnya akan seperti apa. Jadi di tabel kebenaran untuk kasus OR itu adalah kalau misalkan inputnya dua-duanya 0, itu maka outputnya akan 0. Tapi kalau misalkan salah satunya itu bernilai 1, contohnya ini, atau dua-duanya 1, maka nanti nilainya 1. Kita tuliskan persamaannya, jadi H ini itu sama dengan bobot input pertama dikalikan bobot pertama, lalu input kedua dikalikan bobot kedua, ditambahkan bias, digeser, lalu di sigmoid. Nah, sigmoid ini misalkan kalau datanya itu lebih kecil daripada setengah, maka nanti dibulatkan menjadi 0. Ini proses binary. Kalau lebih besar daripada 0,5, maka dia akan dibulatkan menjadi 1. Seperti itu. Jadi activation functionnya seperti ini, yang cukup keras. Jadi nanti fungsinya itu nanti yang step seperti itu, 0 dan 1. Lalu kira-kira bobotnya itu dan biasnya itu seperti apa untuk menghasilkan agar ketika beberapa empat kondisi input ini terjadi, outputnya sesuai dengan yang diharapkan. Ini yang paling sederhana adalah bobotnya itu hanya setengah, dan biasnya itu 0. Jadi contohnya, kalau misalkan untuk yang ini 0, 0, hasilnya harus 0. Jadi setengah dikalikan 0 ditambahkan setengah dikalikan 0, maka hasilnya 0. Oke, untuk kasus yang pertama sudah oke. Lalu setengah dikali 1 ditambah setengah dikalikan 0, ini maka jadi setengah. Setengah ketika dilakukan sigmoid, maka dia akan jadi 1. Sigmoid dari setengah, bukan sigmoid, activation function. Sorry, beberapa kali saya menggunakan kata sigmoid untuk activation function, karena dia masuk ke kondisi yang ini lebih besar sama dengan, maka dia akan dibulatkan jadi 1. Ini oke. Lalu kebalikannya, ini tinggal dibalikan, masih sama, ini juga jadi oke. Untuk kasus 1 dan 1 itu nanti jadi 0,5 kali 1 dikalikan 0,5 kali 1 tambah 0,5 kali 1, itu jadi 1. 1 di sigmoid di activation function, maka jadi 1. Dan ini sudah oke, berarti ketika kita punya bobot 0,5 ini sudah mencakup, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan bias ini tidak perlu dilakukan karena ternyata hanya dengan menggunakan bobot saja dia sudah cukup. Lalu untuk kondisi N, ini juga sama. Pendekatannya sama, hanya saja ini sekarang saya ubah sama dengannya itu activation functionnya jadi yang lebih kecil. Jadi kalau misalkan dia dari 0 sampai 0,5, dia akan menjadi 0. Tapi kalau lebih besar daripada 0, dia akan menjadi 1. Kira-kira berapa bobotnya? Ini saya sudah coba saja. Ini bobotnya kalau misalkan kita menggunakan nilai yang sama, 0,5, 0,5 dan 0, B-nya itu dia akan menghasilkan hal yang sama. Contohnya yang pertama, ini 0, 0, 0. 0 dikali, harusnya 0,5. 0,5 dikali 0, ini salah, tambah 0,5 dikali 0 sama dengan
0. Activation function dari 0 itu sama dengan 0. Karena lebih kecil dan sama dengan 0,5 maka dia 0. Lalu yang kedua itu 0,1 0,5 dikali 1 ditambah 0,5 dikali 0. Oh, saya terbalik ya, nggak apa-apa. Jadi 0,5. 0,5 ketika di activation function dia masuk tetap yang 0. Dan juga ini kalau misalkan dibalikan, ini akan nilainya sama. Jadi ini sudah oke, ini sudah oke, dan ini sudah oke. Lalu yang terakhir 0,5 kali 1 tambah 0,5 dikali 1. Ini sama dengan 1. Nanti activation function dari 1 itu sama dengan 1. Dan ini juga oke. Untuk kasus yang sederhana seperti AND dan OR itu kita cukup mudah untuk melakukannya. Tapi kalau misalkan kita berhubungan dengan XOR, kita tidak bisa menggunakan hanya sebuah neuron, dan kita membutuhkan sesuatu yang disebut dengan multilayer perceptron, atau dia lapisan dari neuronnya itu cukup banyak. Karena masalahnya adalah kalau misalkan kita plot kondisi input dan output terhadap hasil, misalkan ini adalah data pertama dan ini adalah data kedua. Untuk yang kondisi OR, ketika 0, 0 dia akan menghasilkan 0. Ini negatif itu 0. Ketika 0 dengan 0 dia akan menghasilkan 0. Tapi kalau misalkan positif, ini X-nya 0, Y-nya 1, maka dia akan menghasilkan 1. Betul. Ini ketika 1, 1,1, dan yang ini ketika 1,0. Jadi batasannya itu cukup sederhana, kita hanya perlu memberi batasan di sini. Untuk yang N juga sama, kita batasannya hanya di atas. Jadi ketika dia 1, 1 baru dia boleh menjadi 1 atau plus di sini. Tapi selain itu dia akan menjadi 0. Ini untuk yang 1, 0. Ini yang 0, 0. Dan yang ini untuk yang 0, 1. Nah, tapi untuk yang XOR, ini kita butuh 2 buah batasan seperti ini. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan 1 buah neuron. Kita butuh neuron yang cukup banyak untuk memberi batasan seperti ini. Seperti itu. Nah, multilayer perceptron itu bentuknya adalah seperti ini. Jadi nanti kita memiliki banyak sekali neuron-neuronnya, sehingga nanti akan dihasilkan output yang diharapkan. Salah satu contohnya itu kalau pengaruh dari jumlah neuron atau lapisan neuron itu adalah nanti akan seperti ini. Jadi kalau kita punya, ini contohnya yang tadi, yang OR atau AND, kita punya 2 buah input dengan 1 buah neuron. Nanti batasannya itu dia bisa garis seperti ini, atau garisnya bisa posisinya seperti apa saja, atau seperti ini atau seperti ini, yang akan membatasi 2 buah keadaan yang kita miliki. Lalu kalau misalkan dia memiliki banyak sekali neuron tapi 1 lapis, itu nanti dia bisa membentuk batasan yang beragam seperti ini. Tapi tetap 2 buah keadaan ruang. Tapi kalau misalkan kita tambahkan lagi lapisannya, bukan hanya 1 buah hidden layer, tapi ada 2 buah hidden layer, nanti kita bisa mendefinisikan bukan hanya 1 ruang, tapi beberapa ruang. Jadi ini contohnya, ini ruang yang pertama yang untuk mendefinisikan data yang hitam, dan juga ada ruang yang kedua untuk yang data yang hitam. Terus ada ini yang data putih yang ruang 1, dan ini ruang yang kedua untuk data yang putih. Jadi seperti itu. Pengaruh dari layer dari network itu cukup penting untuk menentukan kira-kira output yang diharapkan itu nanti kita bisa pecahkan dengan lapisan tertentu. Jadi jangan sampai juga kalau kita ingin memecahkan kasus yang sangat sederhana seperti ini,
Jangan sampai kita menggunakan pendekatan yang terlalu rumit. Nanti proses mencari solusinya pun akan menjadi semakin sulit, dan nanti ada kasus yang disebut dengan overfitting. Jadi kasus di mana mungkin nanti batasannya itu bukan hanya yang asalnya hanya lurus seperti ini, nanti mungkin jadi batasannya itu seperti ini, bergelombang dan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk penjelasan jaringan syaraf tiruan sederhana cukup sekian. Nanti akan dilanjut lagi pada pertemuan selanjutnya, dan terima kasih.